Selamat tinggal kesedihan dan selamat datang kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Oke? Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita nih, ya, readingan kali ini teman-teman. Ya, selamat tinggal kesedihan dan selamat datang kebahagiaanmu teman-teman ya dalam pekan ini ataupun ya di hari Idul Fitri ini teman-teman. Begitu banyak kemenangan nih yang aku lihat di sini ya, energinya begitu banyak, hal-hal yang sepertinya bakal positif banget ya teman-teman. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama ya. Terlebih dahulu, bismillah. Wow, aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir sebagai energi pembuka nih teman-teman ya. Jadi memang sangat terlihat jelas secara visualisasi ya, gambaran dari kartu pertama ini teman-teman, tentang bagaimana sebuah kemenangan itu, tentang bagaimana sebuah kebahagiaan itu akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kemenangan, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kebahagiaan, artinya ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan kamu jalani. Ya, sebuah transisi kehidupan baru ini ya, mungkin kemarin, mohon maaf teman-teman, begitu banyak kamu yang mengalami begitu banyak masalah ya, problem kehidupan, ujian, tantangan yang gak ada habisnya ya, dan bahkan mungkin hampir di segala aspek, hampir di segala hal kehidupan kamu selalu bermasalah. Maka kali ini teman-teman, buah dari kesabaran, buah dari kerja keras kamu, dan buah dari doa-doa kamu itulah yang sebenarnya nantinya akan benar-benar termanifestasikan dengan cukup sempurna. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Star. Ya, jadi ini terus nih, hal-hal baik akan terjadi di dalam kehidupan kamu ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Dari kartu pertama ini dari kartu kedua ini, mohon maaf, yang aku lihat bahwasanya memang segala sesuatunya insya Allah akan mengalir ya deras teman-teman. Dari rezeki akan mengalir deras tanpa batas, keberuntungan kamu mungkin di dalam kehidupan apa, pekerjaan kah ya, kemudian di dalam usaha bisnis kamu kah yang akan berkembang insya Allah, kemudian di dalam kehidupan apa lagi, rumah tangga teman-teman ya, rumah tangga, keluarga, asmara, dan bahkan kondisi kesehatan. Jadi hampir secara menyeluruh di dalam kehidupan kamu teman-teman ya, bakal sempurna deh gitu ya. Nah, kemudian di sini semua elemen ada bersama kamu teman-teman. Ini yang akan semakin membuat kamu tuh apa ya, seolah-olah nanti kebaikan-kebaikan itu akan datang dari segala penjuru arah. Baik dari rezeki ya teman-teman, dan kemudian kamu akan dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi positif, orang-orang yang baik gitu. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga, mohon maaf, aku punya Seven of Wands. Ada 7 tongkat. 7 tongkat ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ya, melihat dari beberapa track record di dalam kehidupan kamu, teman-teman, aku memahami banget tentang bagaimana kesulitannya, tentang bagaimana tantangannya, tentang bagaimana problem dan permasalahan-permasalahan yang selama ini selalu membelenggu kehidupan kamu. Tentu, dari situasi dan kondisi ini siapapun orangnya deh ya, teman-teman, ketika dihadapkan dengan beberapa ujian yang cukup padat dan rumit, tentu dia pasti bakal apa ya, kalau dikatakan pesimis, kalau dikatakan mungkin berputus asa, ya mungkin seperti itulah ya. Namanya juga roda kehidupan. Ya, ketika berada di bawah juga harus selalu mensyukuri ya, dan ketika berada di atas ya juga harus lebih mensyukuri ya, teman-teman. Yang paling terpenting adalah saat ini ataupun
melihat dari energi ini sih, memang perjuangan itu terus kamu lakukan, meskipun kamu dalam fase yang cukup begitu tertekan. Nah, ada sisi positifnya, teman-teman, ketika seseorang itu dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah kehidupan yang sedang membelenggu, ya, ketika dia berani, mampu, dan bisa melewati segala sesuatunya, maka sebenarnya, teman-teman, kesedihan ini akan segera kamu lewati, ya. Kesedihan ini akan bisa segera kamu lalui dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya King of Pentacles. Ada Raja Koin, teman-teman. Ternyata sebuah kondisi kehidupan yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya itu akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kamu. Insya Allah dari kondisi rezeki ya, teman-teman. Kondisi rezeki di sini cukup berlimpah ruah, kehidupan kamu akan jauh lebih mapan, kehidupan kamu akan jauh lebih sukses ya. Mungkin kalau dikatakan kamu akan menjadi orang kaya baru, ya, menjadi orang yang sangat kaya raya dan bahkan menjadi miliarder. Itu cukup terlihat nyata di sini, teman-teman. Jadi tidak ada yang sia-sia apa yang mungkin selama ini kamu lalui, meskipun cukup terlihat kamu terbelenggu oleh berbagai masalah gitu ya. Jadi wajar. Nah, kenapa ada masalah ini, teman-teman? Ya kenapa Tuhan memberikan kamu sebuah ujian terlebih dahulu sebelum kamu benar-benar sampai ke titik ini? Karena seperti ini, teman-teman ya. Ketika kamu diberikan sebuah ujian, ya, dan kemudian kamu lulus dan berhasil untuk sukses berhasil, ya, berhasil untuk lebih apa ya namanya, ya sukses lah ya kita katakan seperti itu. Maka sebenarnya kamu akan bisa lebih menghargai banget jerih payah kamu. Kamu akan melihat, mengingat bagaimana perjuangan pengorbanan yang sudah kamu lakukan selama ini. Tetapi ketika kamu mungkin diberikan kesuksesan yang dengan mudah, teman-teman, maka terkadang seseorang itu nggak begitu menghargai, mohon maaf ya, mungkin nggak semua, tetapi ya kebanyakan seperti itu, teman-teman, karena dia menganggap mencari uang gampang, mencari uang mudah, jadi seolah-olah dia mengabaikan, nggak mempedulikan nih, teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Nine of Swords, teman-teman, dan ini akan terjadi ketika seseorang itu biasanya mudah mencapai tujuan dan dia bakal mudah untuk dihancurkan, ya, bakal mudah untuk tumbang gitu, teman-teman. Ya, tetapi ketika kamu sudah biasa menghadapi sebuah problem dan masalah, dan ketika dihadapkan dengan masalah-masalah berikutnya ya, ketika sudah sukses, maka kamu akan lebih kuat gitu. Kamu nggak bakal bisa tergoyahkan lagi. Artinya pondasi kamu sudah cukup mapan banget, teman-teman. Ya, itulah pentingnya. Kenapa kamu diberikan sebuah ujian yang memang aku akui ya, teman-teman, cukup begitu sulit, dan bahkan mungkin dapat aku katakan kamu termasuk orang-orang pilihan loh. Ya, kenapa? Karena kamu mampu untuk tetap berdiri meskipun masalah-masalah kehidupan yang selama ini kamu hadapi itu sangat sulit dan berat, teman-teman. Ya, kamu mampu berdiri hingga saat ini, detik ini gitu sih. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Five of Swords ya, ataupun 5 pedang, teman-teman. 5 pedang ini muncul hadir. Jadi dari kartu ke-6 ini yang aku lihat ya, beberapa kendala dan masalah yang terjadi ya, memang tidak selalu datangnya itu dari diri kamu secara personal ya, teman-teman, tetapi memang lebih kecenderungan dari orang-orang yang toksik, dari orang-orang yang iri, dengki, orang-orang yang nggak seneng, nggak suka, membenci kehidupan kamu itu banyak ya. Mereka yang menjadi salah satu faktor penghambat kenapa selama ini kamu nggak bisa berhasil dan nggak bisa sukses. Mohon maaf, tetapi memang itu sebuah keadaan yang biasa terjadi dimanapun. Ya, pasti selalu saja ada orang-orang yang iri dengki. Tetapi kali ini, seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwasanya roda kehidupan itu pasti akan berputar. Tidak selalu dan selamanya orang-orang yang selama ini menghambat kesuksesan dan juga keberhasilan kamu akan selalu bisa tertawa senang melihat kesusahan kamu, teman-teman. Tetapi kali ini, roda kehidupan yang berputar tentu yang akan membangkitkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kamu, ya, dan itu akan membuat kehancuran bagi orang-orang yang selama ini selalu ya menghambat kamu untuk bahagia. Jadi itu semua ada bakal terkena karmanya gitu loh, teman-teman ya. Kamu yang kerja keras, kamu terus melakukan hal-hal yang baik, maka karma yang akan kamu dapatkan apa? Tentu karma baik. Dan untuk orang-orang yang selama ini selalu jolim kepada kamu, mungkin seperti itu, teman-teman ya, maka dia pasti bakal menuai karma yang juga sangat menyakitkan, dan bahkan mungkin bisa jadi lebih sakit dari apa yang kamu alami. Oke? Mungkin demikian, teman-teman, reading untuk kesempatan kali ini. Ya,
Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.